mengatakan senang sekali pada hari ini saya kedatangan beberapa teman saya. Ini kedatangan 3 teman saya dari berbagai macam profesi ini. Pada hari ini kita akan ngobrol singkat dan ringan mengenai kebiasaan atau apa ya sebutnya kegiatan sehari-hari mereka nih dalam bekerja. Kita kenalin satu-satu dulu. Put. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Aprilia. Saya bekerja di bidang sales marketing di suatu perusahaan. Udah. Berapa tahun tuh? Kalau boleh. Misalnya kerja jadi apa? Sales apa tadi? Sales marketing. Udah berapa tahun gitu? Udah kayak dari lulus SMA langsung sales marketing deh. Pro player. Mantap. Halo, nama aku Hilda Damayanti. Profesinya di perusahaan sekarang itu jadi admin engineering. Menganalisis produk juga hasil jadinya dari molding ya. Perusahaan manufaktur. Berapa tahun? Mau 4 tahun. Sama kayak Putrinya? Iya. Jatuhnya sama? Enggak, beda. Oh. Beda. Kalau engineering kan lebih ke eksternal, internal juga sih megang beberapa customer. Berapa tahun? 4 tahun, mau 4 tahun. Berarti keluar sekolah langsung kerja. Enak Anda ya, tidak Keluar merasakan sekolah nganggur. langsung kerja. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Kita harus mensyukuri itu. Betul. Terakhir pacar. Saya. Ya. Gimana Pak Acep? Ya, Kerja di mana? Perkenalkan, saya Acep Hasan Zakaria. Keseharian saya bekerja di perusahaan listrik negara, unit induk Jawa Barat. Oh iya. Halo? Tahu. Saya juga bekerja di situ sih. Satu profesi Anda ya berdua. Saya tidak tahu. Jadi unit pelaksananya Cikarang. Alhamdulillah baru berapa tahun kita di Cikarang? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sama dong. Lumayan ya berarti. Lumayan. Tapi kan sebelumnya Pak Cep lebih masuk lebih dulu. Berarti kalau di total saya hampir 8 tahun menuju 9 tahun Bekerja. di perusahaan ini. Sepuh ya? Sepuh nggak sih? Terbilang masih muda Pak Cep. Kalau dibanding senior saya masih lebih muda. masih lebih muda lah. Gimana kerjanya berat nggak? Dibilang berat ya, kita nikmati saja. Nikmatin Bawa namanya enjoy kerja. aja ya. Bawa enjoy. Iya. Makanya itu kan tiap profesi, tiap pekerjaan bisa dibilang berat dan bisa dibilang ringan itu kan salah satu halnya itu karena resiko. Betul. Iya. Sales terus. Iya, pasti ada resikonya Pasti ya. Iya. Menurut rekan-rekan nih yang sudah berpengalaman dalam bidangnya itu apa sih resiko itu sebenarnya gitu? Yang dapat teman-teman definisikan itu resiko apa? Buat apa tuh? Paling resiko itu kayak peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sih ya kalau menurut aku sendiri. Sama resiko juga ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kalau misalkan di bidangnya Putri nih sales apa tadi? Sales marketing. Sales marketing. Ya. Yang menurut Putri resiko itu apa sih? Misalkan Putri kerja nih, udah lama kan kerja. Iya. beberapa apa namanya? Pindah apa namanya sih? Pindah apa? Mutasi. Mutasi. Iya, mutasi. Iya. Resiko dalam sales tuh apa sih gitu? Yang pertama yang paling penting resiko di lapangan dulu ya. Kan karena kita orang lapangan. Jadi keselamatan itu penting sih, keamanan, keselamatan. Soalnya kan lebih banyak di jalannya. Ya. Lebih banyak di jalannya. Jadi kayak apa ya? Safety is my value sih. Tapi
Harus. Tapi Iya kalau kan? bisa, ya kan di Iya jalan kan? bisa kan? Bener kan? Iya kan? Iya kan? Di jalan. Tapi kan pernah gitu kan pasti suatu saat masuk ke toko atau admin gitu nggak sih? Kalau misalkan di bagian Putri ngurus-ngurus admin gitu nggak? Enggak. Soalnya ada lagi udah maksudnya gimana ya? Kita kan salesnya nih. Nanti udah kita udah dapet taruhlah PO gitu kan, estimasi orderan. Nanti admin itu yang akan memproses. Jadi udah beda lagi. Oh, Gitu. Terus Putri jalan-jalan aja gitu. Ya kan makanya Pak, resiko saya lebih banyak di jalan. Oh, iya, benar. Apa sih sales marketing? Tapi bagian Putri apa ngelis gitu, ngelis barang atau apa? Kita kan nggak tahu. ngelis barang iya, nyetok barang, terus penawaran ke toko. Sama apa lagi ya, kayak paling mencari toko sih mana yang benefit untuk dimasukin produk kita gitu. Oke. Berarti ada kemungkinan resiko di jalan udah pasti lah. Iya, Ya. resiko di jalan udah pasti. Terus kalau di sisi administrasinya juga kemungkinan ada juga kayaknya kalau di bidang administrasi kayak Oh, kayak misalkan si pelanggan apa bukan pelanggan kayak tokonya kabur kali ya. Iya, tokonya kabur gitu ada aja. kan itu tidak kita sangka kan. Iya, itu nggak salah, makanya itu kan yang kayak hasil apa sih, peristiwa yang tidak kita inginkan kan. Biasanya penanggulangannya apa sih? Kayak gitu kalau misalkan Nah, Toko kabur ya. itu toko Toko kabur kan masih jadi ada gitu. Tapi enggak orangnya yang kabur melarikan. toko kabur kan aneh, tiba-tiba toko Orang. lari ada kakinya. iya, kok lari gitu ya? Kok serem ya. Terus gimana kalau misalkan terjadi yang gitu? Itu kayaknya sering atau Enggak sering, cuman kita juga punya tindakan ya, punya langkah. Yang pertama kita harus minta data dulu kan, datanya dia. Data ya entah itu berupa KTP, NPWP, terus alamat yang pasti yang jelas. data si orang itu. Data si orang itu udah dikasih, kita juga jangan langsung percaya gitu. Kita filter dulu nih, kan sekarang udah banyak kan kayak nomor di get kontak nama siapa tahu aja penipu ini kan langsung kita bisa ketahuan gitu. Nah terus KTP juga kita cari dulu nih di Google, siapa tahu itu foto dari Emang bisa? bisa. Oh, KTP bisa. Enggak, soalnya karena Bisa ngambil ada nomor kejadian, nggak apa-apa nih cerita. Nggak apa-apa ya, nggak apa cerita ya. Cerita Jadi Anda ada sendiri dong. enggak. Jadi ada kejadian toko baru mau register, tokonya itu ngambil KTP itu dari foto Google. Nah salahnya dari tim kita, dari tim adminnya itu nggak di cross check Check. lagi. Nah barangnya udah ready, udah disiapin, udah di loading, udah masuk ke mobilnya dia, dan ternyata datanya dia itu palsu, barangnya itu dibawa kabur gitu. Oh, jadi menyiasati atau menanggapinya tuh lebih mempersiapkan data konsumen kita yang mau jadi partner gitu ya, lebih Dengan jelas rinci lah. ya, dengan rinci gitu. Kalau di sisi tempat kerja Hilda nih sebagai sales Admin Oh, engineering. admin resiko apa admin? Resikonya banyak sih. Kalau di bidang aku sendiri sih udah pasti resikonya kayak komplainan dari customer, barang dari kita kurang perbaikannya kayak gitu kan. Kita kan menganalisis juga kan, kayak kita memperdalam juga kan, kayak pembuatan molding tuh kayak gini. Resikonya dari kalau misalkan kita kurang dalam, kalau kita kan ada assembling ya. Assembling apa nih? Assembling ya Apa tuh? material tadinya kan material satu. Assembling ngerakit kan? Ngerakit molding. Nah, Assembling. itu kan hasil akhirnya. Nah, dari situ kan kalau misalkan nggak teliti assemblingnya, terus nggak akurat juga itunya kayak perkiraan kayak dari struktur moldingnya kan bisa jadi masalah resikonya. Itu dampaknya ke customer komplain langsung. Itu dampaknya sih lebih ke situ Oh, sih. ini beresiko sekali ya. Kenapa jatuhnya ke admin komplainnya? Ya karena Nggak ada kan biasanya ada Karena kan yang kesalahannya
di adminnya gak sih? Kan kalau produksi kan nggak langsung berhubungan dengan customer. Iya. Jalurnya kan ke kita baru ke lapangan gitu. Kan apa? Hilda kan admin. Tapi kan sebelum admin ada salesnya kan aman. Nah, di kantorku tuh kan nggak ada sales, nggak ada marketing, jadi kayak customer tuh langsung ke bos paling tinggi, manajer. Nanti setelah itu baru ke diproses sama engineering, PPIC pegangnya. Jadi nggak ada marketing sama sales sih sebenarnya. Terus cara pemasarannya kayak gimana? Cara pemasarannya ada manajer kita, manajer juga R&D, ya itu dia yang apa sih? Yang Supply apa sih? Cari-cari customer kayak gitu. Gitulah intinya. Gitu Mencari sih kalau di customer. bagian aku resikonya itu. Tapi kalau di lapangan banyak resikonya. Kayak apa sih namanya, kejepit molding. Lebih ke safety. Betul, ke safety-nya harus lebih diperhatikan lagi. Safety is my value. Anjay. Padahal aslinya tidak seperti itu. Masih banyak sih yang Naik kayak motor aja tidak pakai helm. Nggak pakai Iya, dong, masih apa pakai. ya? Penting lah Meskipun helm. apa? Penting. Meskipun kayak rambu-rambu juga kan nggak ngaruh ya. Kalau Iya, misalkan iya. itu kesadaran diri masing-masing sih, balik lagi ke Balik situ. lagi. Itu Iya. berarti teman saya ada yang tidak sadar ternyata Kayaknya sih. akan keselamatan. Keselamatan itu padahal yang paling utama ya. Tapi kan kalau misalkan tadi udah Putri dijelasin, kalau misalkan dari sisi Putri sebagai sales kan lebih ke data-data customer yang lebih detail gitu, Ya. agar tidak terjadi resikonya itu. Terus kalau misalkan Penipuan, dari sisi Hilda yang komplainan nih dari pelanggan Ya. gitu. Penanggulangannya gitu. Iya, cara antisipasi lah. Caranya ya kita perbaiki. Caranya kalau misalkan ada komplainan dari customer, kita analisis dulu masalahnya apa, komplainannya apa dari customer, kita olah nih. Jangan sampai kita cuman terima komplainan tapi padahal yang komplain sendiri aja nggak tahu, nggak ngerti kan struktur molding kayak gimana. Nah, kita harus cerna dulu tuh, harus analisis dulu. Oh, masalahnya di sini, masalahnya dari mana? Apakah dari kita atau mungkin pas injection percetakannya yang jadi bentuk produk itu atau gimana? Kalau misalkan udah kelihatan baru kita meeting, kita meetingin masalahnya apa, baru lanjut ke tindakan perbaikan gitu. Kita balikin lagi semuanya ke Intensitas kalau misalkan komplain dari pelanggan misalkan kayak seperti itu emang sering gitu. sering setiap hari malah. Itu sebetulnya bukan resiko, lebih ke kebiasaan gitu. Kebiasaan tergantung penanggulangannya kok gimana perusahaan. Jadi ya gimana ya, tergantung struktur moldingnya sih. Kalau kayak molding repeat order kan masalahnya kita udah tahu, jadi kita nggak bisa ngulang lagi masalah yang sama kan kalau repeat order. Kalau misalkan masalahnya tuh kebanyakan kalau molding baru, apalagi strukturnya rumit ya. Struktur moldingnya tuh rumit, besar, kayak bumper mobil kayak gitu kan. Itu termasuk besar ya. Sangat. Itu kan molding udah berapa ton, ada yang sampai 9 ton ada. Itu lebih rumitnya di situ. Sering mah itu lebih ke Itu sangat resiko. Soalnya kan apalagi kebiasaan gitu. Kebiasaan gitu. iya sih. Tapi ya tetaplah kita Ada semaksimal penanggulangannya mungkin juga. untuk memperbaiki resiko itu. Iya. Terus gitu. ada solusinya juga. Tapi selama ini sih customer puas-puas aja sih Iya, sampai karena sekarang. sudah jadi mungkin Karena barangnya. udah repeat. Karena butuh mungkin dari Iya, sisi benar. harga. Ya itu resikonya. Kalau misalkan dari Acep nih yang bekerja di apa? Listrik. Ya, listrik listrikan negara. Gitu kan, listrik negara Yang kita itu. pakai nih. Iya. Ya sebenarnya Iya gak sih? Resikonya Resikonya banyak ya. Jadi, kalau misalnya saya tanya nih, kalau mati listrik itu lama apa bentar? ya bentar sekarang. Yang saya rasakan ya biasanya. bentar. Yang rasain aku sekarang sih bentar ya. Bentar ya? Sekarang bentar, dulu lama. Dulu sejak kapan? Sejak saya
kecil. Sudah tahu mati lampu ada. Gitu lah. Memang sebenarnya Sebenarnya. kalau di pekerjaan saya ini cakupannya luas ya. Jadi Terhadap resiko berarti luas gitu. Enggak, berarti resiko sendiri menurut Pak Acep dulu apa? Iya. saya jadi ditanya nih. Iya kan? Kita menjerumuskan ya. Karena kayaknya resiko lebih yang melekat gitu Iya. sama diri sendiri gitu kan. Ya nggak sih? Menurut Pak Acep dulu nih resiko. Kalau menurut saya resiko itu mungkin sesuatu atau peristiwa yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan suatu kerugian atau mungkin bisa dibilang tidak tercapainya suatu tujuan Berarti resiko teh yang dapat menghambat berarti resiko teh identik kerugian loh. sebenarnya kalau di buku-buku itu ada yang kerugian, ada juga yang sisi positifnya yang saya baca. Resiko juga bisa berdampak positif. Ya positif negatif lah. Ya. Nanti lah kalau masalah yang positif negatif kita harus baca kembali. Karena tidak boleh Iya lah. data gitu Kita kan. harus sesuai dengan data. Nah, terus kalau misalkan resiko tempat Pak Acep kerja, Nah yang tadi tadi kan udah tahu gini, misalkan sekarang mati listrik udah dianggap sebentar lah, kan udah nggak sampai beberapa Sejam, jam, sampai seharian. kecuali kalau tidak bayar token ya. Beda cerita ya. Mati listrik karena nggak bayar token, terus Ya. gimana baca? Nah sekarang itu saya alhamdulillah dapat memulihkan citra dari PNS sekarang. Memulihkan. Iya, karena dulu kan lama ya. Iya. Sekarang ya agak bukan agak bentar ya, emang kita dituntut untuk Kerja cepat. minimum padang. Oh, minimum padang. Jadi Oke. pekerjaan saya itu namanya di PLN itu kan ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian perencanaan, ada bagian keuangan, ada bagian saya ini bagian jaringan. Nah jaringan ini kita bergeraknya di mengurusi semua jaringan listrik. Misalkan saya di Cikarang nih, berarti saya memegang, bukan saya ya, tim jaringan ini memegang Area. wilayah Cikarang. wilayah UP3 Cikarang meliputi Kabupaten Bekasi. Kenapa iya Anda? Di jaringan loh, jaringan kan. Maksudnya ya Ya, Anda sih kayak gitu juga. Yang di otak kan jaringan banyak gitu kan. Iya, maksudnya. memang banyak. Iya. Kalau misalkan dibilang apa tadi pertanyaannya? Resiko di tempat kerja. Oh, risiko tempat kerja. Ini kita mulai dari berangkat kerja dulu ya. Iya. Ya berangkat kerja udah pada tahu lah. Oh iya, berangkat kerja aja udah resiko ya, Bu. Iya. Berat banget. Iya kan? Lanjut aja. Value Iya. apa Bu? Value. Safety is my value. Nah, kalau kita yang moto kita adalah safety. Tiga kali. Tiga kali safety ya? Iya lah. Safety pertama apa? Safety pertama adalah safety kita berangkat bekerja. Oke. Safety yang kedua ini kita saat bekerja juga wajib hukumnya safety. Jadi aman gitu, supaya aman. jangan sampai Kerja aman. Iyalah. Oh, Iya. Karena kita Jatuh cinta sama orang aja harus safety. Iya. harus benar ada. Emang bercinta ada resikonya betul. Banyak. Ya jadi gitulah. Skip. Kan di bekerja kita harus safety. Iya. Kemudian pas pulang pun kita ya safety lah harus. Iyalah. Kan di rumah kita Ada istri yang sama menunggu. anak. Ada yang menunggu. Kalau udah nikah ya. Kecuali saya ya. Pacar saya menunggu. Ada bapak kita, ada kok? anak, ada istri dan sebagainya gitulah. Kecuali saya. Kita memang harus safety. Yang menjadi moto kita ada 3 hal itu. Tiga safety. Berarti dari berangkat harus safety, dari kerja safety, pulang juga Safety, ya safety. Tiga kali safety. Karena terus terang pekerjaan kami memang berpotensi resiko tinggi. Masuknya kategori resiko tinggi. Iya benar. Kayak kesetrum gitu juga kan? Ya, itu salah resikonya lebih satunya. tinggi karena kan nyawa ya. Ya. Itu Terus kita kan bekerja Resikonya tinggi bekerja tanpa padam. Jadi metode kita adalah Maksudnya gimana tuh?
bekerja kita kalau misalkan padam. Ya. Iya, kalau misalkan kita melakukan pemeliharaan di kabel listrik itu, kita mengisolasi ini potensi bahaya itu. Oh, menghindari kemungkinan bahayanya. Ya, betul. Jadi kalau kita kan tanpa padam ya, meskipun kita bekerja, listrik ke customer itu tetap menyala. Iya, betul. Makanya kita disebutnya adalah garda terdepan dari PLN. Terima kasih. Ngeri. Garda terdepan nggak Gitu. tuh? Karena kita Garda terdepan. setelah kita Saya ya merasakan listrik. Merasakan. Sebagai masyarakat juga merasakan. Iya. Ternyata Saya di juga belakang kok, ini ya. ada bapak-bapak. Iya. Tolonglah, PLN Mobile-nya tolonglah. Tolonglah kalau ngeban di rating, di rating. Sambil ini. enggak. Ada Enggak, fotonya. bukan endorse. Endorse ya. Kita cuman ditanyain Tapi kemungkinan yang sering terjadi resiko kan kita tidak tahu nih, kita tidak tahu datangnya kapan. Kalau dari Pak Acep sendiri, misalkan resiko di tempat kerjanya yang mungkin suatu saat terjadi itu apa? Yang- misalkan kematian udah jelas tersetrum. Ya. Ya semua kerjaan kali ya. Ya. Iya. Cuman yang Kayaknya dari kita lebih resiko ini deh. Iya, lebih Iya, resikonya tingginya di cuman kalau Pakai. kalau di lapangan itu kan resikonya lumayan banyak ya. iya betul. Ada kalau kita bekerja di pinggir jalan, resikonya ketabrak mobil. Makanya kita memanage resiko itu dengan misalnya menambah apa ya? Berhati-hati gitu. Dengan rambu-rambu itu memasang rambu-rambu. Oh, lebih ke identifikasi. Itu apa sih identifikasi, Bang? Itu udah maksudnya manajemen resikonya udah apa ya? Memasang rambu berarti menghindari ya. Ya udah menghindari sih, udah Kalau actionnya. saya gimana ya berarti ya? Tapi kan kalau saya baca itu kalau nggak salah kan dalam menghadapi resiko itu ada salah satunya eliminasi kalau nggak salah. Iya. Kalau di Pak Acep sendiri, apakah melakukan manajemen seperti itu nggak? Mengeliminasi resiko yang mungkin datang. Mengeliminasi resiko, ya itu makanya kan tadi saya awal dulu dari misalkan di lapangan ya, di jalan. Terus ketika naik ke tiang ya, tiang listrik itu kan kita memakai APD. Oh ya. APD full body harness, kita kayak mau panjat tebing gitu. Pakai full body harness. Itu biar apa? Ya biar safety. Biar Biar safety safety. lah. Biar safety. Biar berat Itu ya- aja badan. Bukan. Enggak juga nih, biar. Itu yang pertama kita Ya enggak maksudnya Gaya-gayaan. Ya. kita udah pakai safety, nah kita kan dibiasakan briefing dulu. Iya. Briefing apa yang harus dikerjakan. Memulai kerja. Sebelum memulai pekerjaan itu kan ada Briefing. briefing, Doa maksudnya ini resiko nggak sih? Kalau Ya. rekan-rekan nih kita berdoa terus itu tujuannya salah satu tujuan menghindari resiko enggak? Iya iyalah. Ya, itu Doa kita- orang paling kuat kok. Ya kita kan meminta kepada Allah ya. Iya. Kita Tetap harus. takdir manusia kan gak ada yang Ya. tahu. Kita meminta restunya. Iya. Siap. Restunya Tuhan kita lah. Iya. Orang tua. Emang iya. Ya seperti itulah. Oh, berarti salah satu cara antisipasi resiko berarti. Iya. Iya, berdoa. Terus tadi kan kalau udah berdoa, kita kalau di pekerjaan saya kan Sholat. enggak. Kalau Pak Acep sendiri tuh kayak berdoa terus minta izin istri sama anak. Ya, itu kan sebelum Mungkin ya. berangkat. Sebelum berangkat. Berangkat. Oke. Sungkeman, cium tangan. Ya begitulah. Kalau saya Ada orang tua. Iya, kita minta saya kos masa sama ibu Oh kos iya, kan bener. mungkin. Nggak apa-apa, Masa kan sama sama siapa tetangga aja. tetangga kos saya juga kerja sama. Berarti, Masa tiba-tiba aduh. minta restu kan nggak mungkin. Berarti Afirman sama Acep sama lah ya. Ya, Ya bisa kan? dibilang begitulah. Ya gitu. Berarti kalau misalkan kayak kita di lapangan terus Putri juga sama di lapangan tuh resikonya lebih besar saat kita di luar ruangan gitu ya. Iya betul. betul. Kalau sedangkan dari Hilda. Hilda kayak hero Mobile Legends ya.
Enggak, lebih ke kayak di dalam ruangan tapi kayak administrasi terus komplain gitu kan banyak lebih resiko. complicated kayaknya ya. Iya. Berarti malam ini kita ternyata banyak mengetahui belajar dari rekan-rekan saya ini yang profesinya sangat beda-beda dan Beda-beda sangat banget. aneh-aneh, saya tidak tahu. Ya, meskipun mereka tuh udah bertahan beberapa tahun gitu kan, udah Putri udah Iya. berapa tahun Bu? Tadi 20 tahun? Enggak, jompo dong. Ya 5 ya. 5 tahun, Hilda 4. Mereka dua tidak mengalami nganggur. Alhamdulillah. Pak Acep udah 9 Pak Acep. 9 ya, jalan Berarti mereka 9 lah. sudah kompeten, bukan kompeten, dia bisa dibilang kompeten, sudah lama mendalami pekerjaannya. Berarti mereka juga sudah tahu dan sudah pernah mengalami apa itu resiko, terus cara menanganinya bagaimana. Ya, alhamdulillah kita sekarang bisa tahu dari berbagai macam profesi dari Iya, teman-teman saya. Mungkin Ada lagi? Bentar. enggak lah. Ini sekedar info aja lah. Ya, sok Oke, Pak Cep, oke. tambahan. Tambahan FYI. kan Dengar. FYP. FYP. bukan. Oh. No. Akademi FYP Pak Cep. FYP. Taman apa Pak Cep? Sebenarnya ini kan kita lagi ngobrolin manajemen risiko ya. Kita kan dalam rangka apa? Untuk memenuhi UAS kan ya? Iya. UAS manajemen risiko. Manajemen Berarti resiko. agak pura-pura kita ngobrol ya. Enggak lah. Tapi kan kita dapat ilmunya. Podcast kan emang kayak gini kan emang harus Ngalir aja ya. Ngalir ya. Ngalir. harus bukan searah kan kita Ya, ya. tatan inilah lebih bagus. Terus apa lagi? Lah, Pak Cep tadi tambahan kan ini buat UAS kita nih. Pak Cep. Ya, jadi sharing aja lah dari Nah. dari dari Gimana, Pak Acep? bagian saya misalnya di PLN ini alhamdulillah kalau untuk manajemen resikonya Tinggi. sudah di manage dengan baik. Tapi kalau nggak salah juga ada diklatnya ya Pak Cep? Ya, Manajemen betul resiko sekali. ya? Termasuk kemarin kan ada pilihan diklatnya ya. Ya, tapi saya malah memilih menyelamatkan orang dari ketinggian ya. Emang nggak jadi? Hah? Nggak jadi. Milihnya Oh, menyelamatkan orang dari penyelamatan. ketinggian nih. Diklat apa sih? Diklat itu Ada manajemen diklat resiko. manajemen resiko. Cuman kita Termanage ya. iya Kita mah enggak. nggak jadi bukan contoh ya, sekedar sharing aja. Jadi di PDKB ini bagian kita jadi ada yang namanya HIRAP dan JSA. Oh, Nah, iya iya. jadi HIRAP ini adalah Hazard Identification Risk. bisa Pokoknya risk control. risk control, and risk control. risk assessment and risk control. Ya, terus Oke. Kontrol. Nah itu jadi setiap pekerjaan yang akan kita lakukan itu step by stepnya sudah di mitigasi bukan mitigasi apa Identifikasi. resikonya dan langkah-langkah yang menjadi apa ya kalau resiko itu bukan dieliminasi ya. Menghilangkan potensinya sudah udah dirancang juga. Kemudian kalau kita lagi kerja tadi kan mau naik tangga, terus itu kan step by stepnya Dirinci secara detail. ya namanya JSA, Job Safety Analysis. Oh. Jadi kalau misalkan kita lagi manjat di tangga, kemudian resikonya apa? Misalkan terjatuh, terpleset. jadi udah ada ininya ya. ada Penanggulangannya. Misalkan kita lagi di atas tiang, Lagi selfie. yang Ya enggak juga. Enggak usah, Syafri. misalkan Tolonglah. resikonya apa? Tolonglah. Resikonya kan bisa terpapar sinar matahari. Oh, Menanggulanginya dengan apa?
pakai buff, pakai apa? Enggak skincare, apa? Kacamata. Sarung tangan. Sarung tangan, terus pakai apa ini tuh? Kan body. Bukan. Apa? Manset buat Manset kayak gitu. gelang. Terus kan kalau sinar matahari kan lama-lama nggak baik. Iya, makanya bisa Jahat kayak kamu. apa nggak masuk. Kurs. Ya gitu lah. Sekedar sharing dari kita Iya. tentang manajemen resiko. Memang Macem-macem ya. ya macam-macam. Tapi di beberapa perusahaan yang udah besar juga, Bacep, kayak materi kita yang kemarin kan kayak perusahaan PAC gitu kan. Yang dulu gitu ya. Itu kan perusahaan yang udah lama gitu kan, perusahaan udah lama tapi baru menjalankan manajemen resikonya tuh di tahap awal gitu. Mungkin karena kesadaran sebuah perusahaan gitu ya. Karena udah lama banget ya. Iya, Itu berdirinya tahun berapa? 1920 ya. Itu udah hampir 90 berapa? Wah, 90-an. sekitar lah, Bacep. 90 tahun lebih lah. Sekitar lah. Gitulah kan. Sahabat ya, Iya, sahabat tapi ya. kan Iya, masih apa? mereka baru sadar bahwa resiko itu Harus harus di-manage dan bisa datang kapan aja gitu. Kayak kemarin kan Opang Turun baru tahap awal Implementasi gitu, implementasi awal gitu kan, dari mulai pemetaan resikonya apa aja. Tapi ya bagus sih daripada nggak sama sekali. Iya, lebih ke nggak sadar diri kayak perusahaan ya. Iya. Tidak seakan-akan kagak bangkrut aja. Kalau misalkan jatuhnya kayak bukan kait, jatuh ke bawah ya kan. Kayak Nokia itu salah satu contohnya tidak memanajemen resiko nggak sih? Iya. Iya emang Udah kayak banget ya. enggak. Loh. Sekarang udah diakuisisi. Bukan diakuisisi sih. Perasaan nggak ada lagi deh itunya Jadi apa? sama HMD Inovasi Global. baru deh. Iya, HMD Oke. Global sekarang ya. Iya kan ada ya? Iya. Tapi HP juga masih Masih. ya, tapi cuman nggak se-booming dulu. Ya, sekarang diambil alih sama HMD Global. Jadi ya perusahaan dulu kan yang si karyawannya membangun perusahaan HMD Global itu, karyawan Nokia. Oh, oke. Iya. Oh, tapi masih ada berarti. Itu Masih. salah satu contohnya Nokia tuh nggak memperhatikan resiko atau bagaimana? Tapi menurut saya sih sepertinya mereka tidak tahu resiko dari resiko yang datang dari Iya. pesaing gitu, kayaknya gitu. Terlalu sombong kali ya. Ya dia terlalu, jadi kalau yang saya baca dari beberapa referensi itu karena organik di dalamnya juga yang terlalu keras kepala. Oh. Dia tidak mau menerima Masukan. pendapat lah, Iya, masukan padahal uang. Egois sih. Iya, dia Iya, menutup padahal diri. setiap karyawan beribu-ribu karyawan tuh udah pasti kan banyak Iya. otak-otak yang encer gitu kan, Iya lah. inovasi yang yes. Berarti pentingnya manajemen resiko juga bisa berdampak pada rasa aman pekerja gitu ya. Iya. Kan perusahaan yang gede gitu, udah gede, terus memperhatikan manajemen resikonya, bisa merasa aman gitu kan, setidaknya terjamin gitu. Dia kan menyangkut yang ini ya kan penghasilannya juga. Kalau Yang misalnya karyawan banyak juga kan, iya, kesian Kalau semua. itu kan yang kita kenal nih, kayak Nokia, terus Sony Ericsson. Kalau misalkan di bidang lain kayak Kodak, konsep kamera, tahu kan Kodak? Kodak ngalamin gak Kodak? Yang foto terus dicuci gitu? Enggak. Di studio kan? Iya. Iya. Itu Ngalamin dong. Iya kan sekarang udah enggak kan sekarang? Kan kalau dulu pakai foto mau sekolah, Oh iya gitu. iyalah. Oh tua. ya Kodak yang Terbang ini ya, tersisir ya. Yang ada filmnya itu. Iya. Ajak enggak, aku nggak Kan sekarang Ngalamin. tapi kan sekarang udah enggak nih Pak. Ada, Udah sekarang. tersisihkan kayak malah sekarang kan ada apa kamera, tahu nggak kamera kertas tahu. Nah, yang cuman bawa kertas gitu kan, masukin itu kan sekarang udah lebih simpel gitu Pak. sekarang Di film. kalau dulu Enggak kayak kertas gitu. Iya kan, dimasukin langsung keluar gitu kan? Bukan. Oh, bukan. Nanti lihat aja lah di Ya, nanti saya lihat ya. ya YouTube lah. lihat aja di Tokopedia biar sekalian beli. Nah kalau Kodak itu Pak Cep sama nggak kalau misalkan dia Ke depan dong. Kodak ya Nah, bukan Kodak itu kalau tempo hari saya baca juga
kasusnya mirip dengan Nokia. Oh. Jadi dia bangkrut. iya, Bangkrut. dia tuh 2012 Kalau itu Nokia kan udah bangkrut ya. Oh ini bangkrut. ya kan dulu kalau Nokia diakuisisi sama Microsoft. Enggak. Cuman akuisisi tapi Ya, lebih ke gitu lah. akuisisi. Kalau Kodak itu dia telat berinovasi. Dia jadi si CEO-nya dulu dia nggak mau beralih ke produk digital. Jadi dia Masih dia kekeh, tetap mempertahankan bahwa ini produk saya pasti akan laku sampai Kapanpun. lama. Ternyata Dia sekarang ya. ternyata prediksi mereka sama dan itulah akibat Ya, itulah. manajemen resiko yang tidak dikelola. Banyak Cuma orang yang prediksi doang tapi nggak tahu Iya. ininya. Kok Landa bisa sampai ke sana kalau Iya ya, kenapa kita nggak jadi kemana-mana ya? Gak apa ya. tapi intinya Ya kan Berarti 15 menit Iya. ya. enggak, itu kan salah satunya contohnya kan Ya, mereka ya. tidak memperhatikan resiko gitu. iya benar. Ya palingnya. Oke lah. Oh, baik rekan-rekan mungkin tadi itu obrolan kita mengenai manajemen resiko gitu. Banyak hal yang mungkin gitu akan terjadi bahkan kita nggak tahu dan kita belajar dari rekan-rekan saya tadi ada beberapa hal yang mungkin dari resiko itu kita harus awasi dan kita harus tahu lah kemungkinan yang akan terjadi begitu. Mungkin sekian mohon maaf apabila dari rekan-rekan kami ada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.